Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Gugatan bakal pasangan calon atau Paslon Diko M. Ganiduto dan Ali Nurudin pada Pilkada Kendal 2024 ditolak oleh Bawaslu Kendal pada Sabtu 14 September 2024 lalu. Diketahui gugatan ditolak setelah proses panjang, yakni selama 14 hari, di mana mulai dari musyawarah tertutup sampai terbuka, yang bahkan dilakukan lebih dari sekali. Ketua Bawaslu Kendal Hefi Indah Oktaria mengatakan penolakan gugatan dilakukan atas berbagai pertimbangan dan fakta persidangan. Ia mengatakan keputusan itu juga sudah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hefi menerangkan pemohon bisa mengajukan gugatan di mana di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTTUN seandainya keberatan dengan keputusan tersebut. Dalam persidangan kali ini tidak diikuti pihak pemohon Diko M. Ganiduto dan Ali Nurudin dan pihak terkait yakni Beni Karnadi. Mereka mewakilkan kepada masing-masing kuasa hukum, yakni untuk menghadiri sidang putusan gugatan Pilkada Kendal 2024. Terlihat kuasa hukum pemohon Fajar Saka ikut menghadiri sidang putusan mengenakan kemeja batik hijau gelap, kombinasi putih dan coklat. Sementara pihak termohon dari KPU Kendal dihadiri 4 pimpinan KPU dan 2 kuasa hukum, di mana Ketua KPU Kendal Kasanuddin hadir mengenakan batik lengan panjang warna coklat muda, kombinasi hijau, kemudian biru dan putih dengan setelan celana hitam. Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kendal Putut Amiluhur juga terlihat hadir, yakni mengenakan batik lengan panjang warna coklat tua, kombinasi hitam. Kemudian Divisi Hukum dan Pengawasan Rizky Kusyardi terlihat mengenakan kemeja coklat lengan panjang. Selanjutnya disusul Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilihan Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kendal, yakni Didin Rizwandi yang hadir dengan setelan peci hitam dan kemeja merah kotak-kotak terbalut jas hitam. Dua kuasa hukum KPU Kendal yakni Gumilang Rangga Saputra dan Prio Hari Subekti juga mengenakan batik warna navy dan coklat muda. Diketahui saudara, sidang putusan ini merupakan tindak lanjut dari gugatan Paslon Diko M. Ganiduto Ali Nurudin dengan KPU Kendal yang telah melewati tahap musyawarah secara terbuka. Hanya saja pada tahap tersebut belum menemukan hasil putusan. Pada masyarakat yang sudah menggunakan karena memang sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada, kami akan sesuai dengan apa yang ada dalam aturan. Dan ini mendukung putusan kami bahwa putusan Bawaslu ini merupakan pendukung dari putusan pada saat pendataan kemarin. Mas, misalkan mereka nanti mengajukan banding dari satu akan kami akan siapkan terlebih dahulu untuk tim hukum, karena memang itu merupakan satu mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Kami akan siapkan pada masyarakat yang sudah menggunakan karena memang sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada, kami akan sesuai dengan apa yang ada dalam aturan. Dan ini mendukung putusan kami bahwa putusan Bawaslu ini merupakan pendukung dari putusan pada saat pendataan kemarin. Kuasa hukum bakal pasangan calon atau Paslon Diko M. Ganiduto dan Ali Nurudin, yakni Fajar Saka, mengaku kecewa dengan hasil putusan Bawaslu Kendal, Jawa Tengah. Fajar mengatakan pertimbangan Bawaslu untuk menolak gugatan Diko dan Ali dinilai tidak adil dan pihaknya pun merasa dirugikan. Tapi di sisi lain, pihaknya tetap menghormati keputusan tersebut sebagai proses hukum. Selesai menerima keputusan itu, Fajar mengaku langsung menyampaikan kepada Diko dan juga Ali, termasuk rencana pengajuan gugatan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTTUN. Pihaknya mengaku hendak banding buntut penolakan gugatan dari Bawaslu Kendal. Sebelumnya diketahui Bawaslu Kendal memutuskan
untuk menolak gugatan Bapak Paslon Diko M. Ganinduto dan Ali Nurudin pada Pilkada Kendal 2024. Gugatan ditolak setelah proses panjang, yakni selama 14 hari, mulai dari musyawarah tertutup sampai terbuka, yang bahkan dilakukan lebih dari sekali. Ketua Bawaslu Kendal Hefi Indah Oktaria mengatakan penolakan gugatan dilakukan atas berbagai pertimbangan dan fakta persidangan. Hefi menerangkan pemohon bisa mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara seandainya keberatan dengan keputusan tersebut. Kami kecewa ya dengan putusan Bawaslu pada hari ini, tapi selain juga menghormati kami proses hukum, dan proses hukum juga memberi ruang kepada pemohon untuk menyikapi lebih lanjut. Sampaikan majelis tadi bahwa pemohon punya hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ini akan kami sampaikan lebih dahulu kepada Mas Diko dan Pak Nurdin apa yang menjadi hak-haknya berikutnya, dan nanti akan kami informasikan kepada Ibu dan Bapak sekalian apakah banding atau tidak. Tapi kita punya hak untuk menyatakan banding karena kita tidak puas dan keberatan dengan pertimbangan majelis. Ini belum ada keputusan untuk banding, Pak? Kenapa? Belum ada keputusan untuk Ya, banding? saya menyampaikan ke Pak Diko. Ya. Nanti kan Pak Diko ya. Tetapi yang jelas saya mencermati tadi seluruh pertimbangan majelis, saya kira 70% itu hanya mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Jadi tidak cukup mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh pemohon. Saya kira itu bisa menjadi salah satu alasan kami untuk menyatakan banding. Tapi sekali lagi nanti tergantung Mas Diko dan Pak Ali Nurudin. Begitu, Nje? Pak, Pak, apakah menurut Bapak dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak diabaikan oleh majelis hakim? Ya, tadi saya sampaikan lebih banyak majelis mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Mungkin yang kami sampaikan hanya 30% yang dipertimbangkan ya. Tapi sebagian besar mempertimbangkan hanya apa yang disampaikan oleh pihak termohon dan pihak terkait. Itu salah satu dasar kami menyatakan bahwa kami tidak puas dan keberatan dengan putusan majelis. Gitu. Kami kecewa ya dengan putusan Bawaslu pada hari ini. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kendal Jawa Tengah mendapat kritik dari pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, yakni Dian Agung Wicaksono. Hal itu buntut KPU yang dianggap melanggar peraturannya sendiri terkait penolakan berkas pencalonan Diko M. Ganinduto dan Ali Nurdin pada Pilkada Kendal 2024. Menurutnya, hal itu merupakan tindakan yang berpotensi membawa komisioner KPU pada jerat pidana. Pernyataan ini disampaikan dia dalam sebuah webinar bertajuk menguji independensi KPU Bawaslu Kendal dalam polemik penolakan berkas Diko Ganinduto dan Ali Nurdin, yakni yang digelar pada hari Jumat 13 September 2024 lalu. Dian menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Pilkada, partai politik hanya diperbolehkan mencalonkan satu pasangan calon. Namun dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU terdapat ketentuan yang seolah membuka peluang bagi partai politik, yakni untuk mendaftarkan lebih dari satu pasangan calon. Dian menjelaskan bahwa ketentuan dalam PKPU tersebut dapat dianggap sebagai faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran atau yang ia sebut sebagai faktor kriminogen. PKPU dinilai menyebabkan partai politik terpaksa melanggar aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pilkada. Ketika sebuah partai politik mencalonkan lebih dari satu pasangan dan kemudian hanya satu yang didukung, artinya partai tersebut secara tidak langsung telah menarik calon lainnya. Menurutnya, Undang-Undang Pilkada jelas hanya memperbolehkan satu pasangan calon. Jadi, ini merupakan pelanggaran. Dian juga menegaskan jika partai politik tetap mengajukan lebih dari satu pasangan calon, pada akhirnya mereka harus menarik salah satu pasangan yang diajukan. Hal ini menimbulkan inkonsistensi antara peraturan KPU dan undang-undang. Menurutnya, PKPU nomor 8 khususnya pasal 12 bertentangan dengan Undang-Undang Pilkada. Namun aturan ini sudah berlaku dan menggunakan asas presumptio juste causa. Ia mengatakan di mana yang berarti setiap keputusan tata usaha negara dianggap sah hingga ada keputusan baru yang mencabut atau membatalkannya. Oleh karena itu, Dian menilai KPU seharusnya menerima berkas pencalonan Diko dan Ali yang didaftarkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Hal itu karena berdasarkan prinsip tersebut, keputusan yang lebih baru ini harus dipertimbangkan.
Demikian live viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.